Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawi Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang pusaka sakti Prabu Siliwangi, yaitu keris Naga Runting. Di masa kepemimpinan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran sangat maju dan berkembang pesat. Rakyatnya hidup tentram dan makmur. Masa kejayaan kerajaan Pajajaran yaitu pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Ternyata di balik kesuksesan seorang Prabu Siliwangi ada beberapa senjata sakti yang dia miliki. Senjata sakti ini menjadi tameng Prabu Siliwangi saat berada dalam ancaman. Salah satu pusaka andalan Prabu Siliwangi adalah keris Naga Runting. Konon keris ini terbuat dari paku emas yang merupakan jelmaan lidah siluman naga yang berhasil dikalahkan oleh Prabu Siliwangi. Keris Naga Runting milik Prabu Siliwangi memiliki gagang berbentuk kepala naga. Material utama bahan bilah keris Naga Runting didapatkan Prabu Siliwangi dari hasil tapa brata di kaki Gunung Salak. Saat melakukan tapa brata, Prabu Siliwangi diusik oleh seekor siluman naga sakti. Kemudian terjadi pertarungan antara Prabu Siliwangi dan siluman naga tersebut. Setelah melalui pertarungan sengit dan panjang, akhirnya siluman naga itu berhasil ditaklukkan oleh Prabu Siliwangi menggunakan jurus macan putih. Setelah kalah, siluman naga memberikan lidahnya yang kemudian berubah menjadi paku yang berbentuk sebilah keris yang memiliki lekuk 13 luk. Karena bentuk keris itu belum sempurna, Prabu Siliwangi meminta Empu Anjani dan Empu Welang menyempurnakan bentuk keris Naga Runting. Untuk membuat keris Naga Runting yang sakti, kemudi kedua empu tersebut sangat bekerja keras. Keduanya harus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tujuannya agar keris yang dibuat memiliki karomah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Banyak orang meyakini keris sakti Naga Runting tersebut masih dipegang oleh Prabu Siliwangi. Masyarakat sekitar kaki Gunung Salak juga percaya Prabu Siliwangi sesekali muncul di lingkungan sekitar petilasan dekat Gunung Salak. Taufik Iljaguni dalam bukunya Hitam Putih Kerajaan Pajajaran, dari kejayaan hingga keruntuhan Kerajaan Pajajaran, menyebutkan Prabu Siliwangi bernama lengkap
Prabu Dewanta Prana Sri Baduga Maharaja merupakan putra Prabu Dewa Niskala yang lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali, Ciamis, Jawa Barat. Sri Baduga Maharaja mengawali karirnya saat memerintah sebagai raja pada tahun 1482 Masehi. Di bawah naungan Sri Baduga Maharaja inilah kerajaan Pajajaran mengalami puncak perkembangan yang pesat. Pada catatan carita puisi dan prasasti batu tulis menyatakan Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebanyak 2 kali menjadi raja. Pertama, ketika Jaya Dewata mendapat mandat untuk memegang kerajaan Galuh di Kawali, Ciamis dari sang ayah Prabu Dewa Niskala. Putra Mahaprabu Niskala, Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari, putri Prabu Bunisura dengan gelar Dewata Prana. Kedua, Sri Baduga Maharaja menerima mandat kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertuanya bernama Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sargati, putri Resi Susuk Lampung. Dengan kejadian ini, Prabu Siliwangi menjadi satu-satunya raja yang mendapat rekomendasi dari 2 kerajaan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Dalam hal ini ia dinobatkan sebagai Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Prabu Siliwangi merupakan seorang raja yang mampu memberikan harum pemerintahan kerajaan Pajajaran. Keterangan ini sesuai dengan yang ditemukannya sebuah candi yang dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi di Pura Parahyangan Agung, Jagatkarta, Bogor, Jawa Barat. Di masyarakat Sunda, Sri Baduga Maharaja Siliwangi lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Penyebutan nama Prabu Siliwangi sudah tercatat dalam Krupak 630. Naskah ini ditulis pada tahun 1518 Masehi saat Sri Baduga Maharaja masih memimpin kerajaan Pajajaran. Selama memimpin kerajaan Pajajaran, keris Nogorunting selalu dibawa kemanapun Prabu Siliwangi pergi, dan keris itu dijadikan salah satu pusaka kerajaan. Itulah tadi sekilas tentang pusaka andalan dari Prabu Siliwangi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.